yang tadi disebut deskriptif itu, ya. Apakah itu nantinya akan developmental, evaluatif, relasional dan sebagainya, tetapi dipastikan bahwa penelitian itu harus fokus kepada peristiwa masa kini, ya, bukan masa lampaunya, jadi bukan masa lampau sebelumnya, tapi fokusnya pada peristiwa masa kini. Tidak perlu digunakan tiga-tiganya, karena untuk proyeksi masa depan Anda cukup menuangkan itu dalam proyeksi atau dalam hasil di bagian-bagian akhir. Karena jika menggunakan eksperimen, maka kita harus mengeksperimen, melakukan lagi riset itu. Padahal kita hanya ingin memprediksi saja. Jika performance bupati sekarang itu begini, maka diteliti oleh Anda itu pengaruh dari Dedi, pengaruh dari sebelumnya dan sebagainya, ya, apalagi dengan Dedi ini mungkin dekat karena istrinya gitu ya. Tapi yang Anda teliti adalah peristiwa kini, ya, peristiwa sekarang. Peristiwa yang akan datang itu nanti di ujung implikasi jika keadaan seperti ini maka diprediksi, ya, atau diduga, ya, kemungkinan gejala seperti ini akan berlanjut terus atau tidak akan berlanjut terus. Di fokusnya adalah ke kini, ke peristiwa masa kini. Satu saja, ya. Jadi metode yang digunakannya tidak usah campur aduk, ya. Bercerita tentang Bupati Dedi dan bupati-bupati sebelumnya, seperti tadi saya kemukakan, itu adalah bagian kecil, mungkin subbab saja yang sekedar ingin bercerita tentang latar, dan Anda tidak harus melakukan penelitian dengan menggunakan metode historis, tetapi cukup merujuk buku-buku sejarah atau tulisan-tulisan sejarah dan tak harus diteliti, dirujuk saja langsung. Tapi kalau ditetapkan Anda akan menggunakan metode historis, maka harus ada heuristik, ya, pengumpulan data. Kemudian setelah dikumpulkan data, dikritisi data itu apakah orisinal, apakah asli, ya. Dalam kritik itu ada dua metode historis, dalam tahap kritik itu ada dua, satu kritik eksternal, kedua kritik internal. Kritik eksternal adalah meneliti tentang keaslian fisik kertasnya, ini benar-benar kertas sampai itu enggak, pulpennya infrastruktur ini banget. Itu biasanya melibatkan semacam forensik, ya, untuk meneliti keaslian fisiknya. Kalau ke naskah-naskah kuno kan wajar, ya, menggunakan metode historis. Tapi kalau sekedar melihat latar, tidak perlu menggunakan metode historis sebagai sebuah metode. Cukup merujuk buku-buku atau tulisan-tulisan atau dokumen-dokumen sejarah, ya, tanpa harus menetapkan metode historis sebagai sebuah pendekatan utama. Jadi dipastikan itu model kedua. Yang kebelakangnya cukup data-data peristiwa-peristiwa didasarkan pada secondary source, ya, sumber kedua, yaitu tulisan-tulisan itu, atau mungkin ada beberapa orang yang mungkin masih bisa diwawancara. Untuk kedepannya cukup Anda menuangkannya secara proyektif, dugaan-dugaan yang itu nanti oleh Anda ditawarkan, ya, ke peneliti-peneliti berikutnya. Jadi fokus saja di penelitian terhadap peristiwa aktual yang sekarang sedang terjadi. Itu saran saya, lebih mudah. Oke, ya. Teori, ya. Teori. Jadi model yang Anda kemukakan tadi itu adalah model grounded, berangkat dari realitas, berangkat dari data, terus diabstraksi ke atas menjadi pernyataan-pernyataan abstrak atau pernyataan-pernyataan teoretik. Ya. Itu langkah seperti itu bisa Anda lakukan, ya. Tapi begini masalahnya, mualaf-mualafnya Anda atau semualaf-mualafnya kita sudah pernah belajar S1, S2 kan, meskipun di bidang yang berbeda. Paling tidak dengan pengalaman itu, cara berpikir ilmiah kita sudah terbentuk, Pak. Di sistemnya dulu, ya. Kalau isinya ya berupa macam-macam teori itu kan entry-nya itu isinya, ya. Nah, sistemnya sudah terbentuk pada kita, sudah terstruktur. Mau dari prodi apapun, sebetulnya kita adalah dengan terdidik dan hal yang sudah dibentuk dengan cara pandang ilmiah. Di kajian hukum ada kajian ilmiahnya jelas, di pendidikan ada kajian ilmiahnya, di dakwah kajian, apapun, di jurusan-jurusan, di prodi-prodi umum pun pada dasarnya itu kan ilmiah. Jadi
cara berpikir ilmiahnya pada kita sudah ada. Jadi Anda tidak perlu kecil hati, tidak banyak menggunakan atau tidak bisa mengambil teori-teori DRS, tidak seperti itu. Cara berpikir ilmiah kita sudah menjadi bakal penting, ya tinggal nanti sedikit demi sedikit mungkin melalui penelusuran, bertanya, mengikuti seminar, mengikuti kegiatan-kegiatan yang relevan itu bisa terjadi. Masalah penelitiannya itu tadinya mengungkap tentang adanya kontestasi gitu antara agama dan budaya. Itu melihatnya sih tentang itu ada kontestasi. Ya jelas itu saya punya banyak buku antropologi agama ya, agama apa itu juga banyak. Jelas di situ dari sosiologi agama dan antropologi agama itu bisa dipastikan kalau masalah penelitiannya seperti itu. Ya. Tinggal Anda fokus sekarang mengumpulkan sumber-sumber yang menggunakan atau sumber-sumber yang berkaitan dengan antropologi agama atau sosiologi agama. Misalnya dari awalnya baca bukunya, kalau yang di kita ya, di Potkit gitu ya, Sartono Kartobirjo, seperti itu. Di luar-luarnya ya seperti yang saya tayangkan lah kemarin gitu ya, ada Radcliffe, ada Radcliffe, ada Levi-Strauss, ada macam-macam. Kalau konsultasi detail, ya mudah-mudahan kita bisa sampai pada pertemuan normal lagi ya, sehingga bisa kita secara langsung arahkan sumber-sumber yang bisa membantu menggali masalah seperti itu. Anda bisa di situ misalnya bicara mengenai atau mencari kata kunci tentang akulturasi. Akulturasi biasanya budaya dan agama itu ada proses akulturasi. Akulturasi gitu ya, itu bisa membantu banyak pengenalan buku-buku yang berkaitan dengan itu. Tadi kontestasi, tapi kalau kontestasi itu seolah-olah mengkonfrontir ya, tetapi kalau di dalam agama dan budaya itu biasanya konsepnya akulturasi, Pak. Oke, makasih.